Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kasih Melahirkan Pengorbanan. Efesus 5 ayat 25-28 menuliskan, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Mengapa perintah mengasihi dalam ayat-ayat yang kita baca tadi hanya diberikan kepada suami dan tidak kepada istri? Mungkin itu disebabkan karena peran kepemimpinan lebih dominan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dalam pernikahan lebih besar daripada istri. Sebenarnya istri juga dituntut untuk mengasihi. Seorang wanita tanpa diperintah, ia akan otomatis untuk mengasihi ketika ia merasa dikasihi. Jadi sebenarnya perintah untuk mengasihi itu berlaku universal untuk semua orang. Kita harus mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun. Dan kasih itu harus menjadi dasar dari kehidupan keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Pertanyaannya, kasih yang seperti apa? Kasih yang melahirkan pengorbanan. Kasih seperti Kristus yang melahirkan pengorbanan. Kita diminta untuk mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya, yaitu mengasihi dengan pengorbanan, yaitu diwujudkan lewat penyerahan dirinya, bukan hanya dengan pernyataan bibir saja. Pengorbanan adalah tindakan melepaskan dan menyerahkan sesuatu yang berharga demi mencapai tujuan tertentu yang lebih baik, terutama untuk orang lain. Jadi, dalam pengorbanan selalu ada sesuatu yang berharga yang hilang, dan itu menyakitkan bagi daging. Kehilangan ini bisa dalam bentuk waktu, harta, tenaga, kenyamanan, kesempatan, bahkan nyawa. Apa yang kita buat atau apa yang kita berikan pada orang lain dan itu tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, itu belum bisa dikatakan pengorbanan. Sesuatu yang kita bisa katakan pengorbanan itu adalah ketika kita memberikan kepada orang lain dan kita sendiri merasa sakit, kita sendiri merasa tidak nyaman, atau kita merasa dirugikan. Itulah pengorbanan. Oleh karena itu, pengorbanan harus didasarkan pada kasih agape, kasih yang memberi, bukan menuntut. Pengorbanan Yesus merupakan puncak pernyataan kasih dan pengabdian kepada Bapa dan manusia, di mana dia rela meninggalkan kemuliaan di surga untuk menanggung hukuman dosa manusia dan menebus manusia dari hukuman kekal. Dan kita harus menerapkan kasih yang seperti itu, kasih yang harus diwujudkan dalam mengorbankan diri bagi Tuhan, keluarga, dan juga sesama, dengan mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Wujudnya bisa dengan mengorbankan waktu, mengorbankan harta, atau hobi kita, kesempatan, bahkan mungkin nyawa kita. Dan berkorban seperti Kristus itu bukan berarti selalu harus menderita otomatis secara fisik. Namun ada beberapa prinsip utama yang dapat kita teladani dari pengorbanan Kristus. Yang pertama adalah pengorbanan tanpa pamrih. Kristus berkorban menyerahkan dirinya untuk mentaati kehendak Bapa dan penebusan manusia. Sebenarnya jika ingin ditanyakan, apa yang diharapkan dari manusia sampai Kristus ini rela berkorban untuk menyerahkan dirinya? Di mana keadaan manusia itu tidak ada yang baik, tetapi
pengorbanan yang Yesus lakukan itu adalah pemberian yang terbesar, yang termahal, yang tidak mungkin terbalas oleh siapapun, oleh apapun, dan sampai kapanpun, karena tidak akan pernah seimbang dengan pengorbanannya. Mengapa? Karena yang pertama, Kristus memberikan korban yang menghasilkan keselamatan bagi manusia, sedangkan korban sebesar apapun yang diberikan manusia itu tidak mempengaruhi keberadaan Tuhan. Dan korban yang Yesus berikan itu berasal dari dirinya sendiri, sedangkan korban yang diberikan manusia itu berasal dari Tuhan, di mana keberadaan manusia semua adalah pemberian Tuhan. Jika Tuhan mengharapkan imbalan, sudah pasti Dia tidak akan mendapatkannya dari manusia. Oleh sebab itu, mari kita miliki jiwa berkorban, jiwa yang memberi tanpa pamrih. Miliki ketulusan hati dalam melakukan sesuatu pada Tuhan, pada keluarga, dan juga sesama. Prinsip manusia itu adalah memberi untuk menerima lebih banyak. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup orang Kristen. Lalu yang kedua adalah pengorbanan terbesar. Yesus menyerahkan dirinya. Dan pengorbanannya bukan hanya tentang penderitaan dan kematian jasmaninya, tetapi juga tentang penderitaan secara mental dan spiritual, di mana minggu yang lalu kita sudah pernah membahas dalam renungan sebelumnya bahwa Tuhan Yesus ini mengalami penderitaan. Jika di total ada 70 lebih penderitaan yang Yesus alami, di mana itu ada penderitaan fisik, mental, atau kejiwaan, di mana Yesus diolok, dikhianati, dan lain sebagainya. Secara spiritual, ia juga merasa ditinggalkan Bapa, di mana seruan Yesus terakhir kali itu menunjukkan bahwa Yesus itu mengalami rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dia merasakan perpisahan dari Bapa karena dia menanggung dosa-dosa seluruh dunia. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dituliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah pengorbanan yang Yesus lakukan. Ia telah memberikan pengorbanan yang terbesar, di mana ia menyerahkan dirinya. Mari kita mengembangkan jiwa kerelaan berkorban, apapun itu, berapapun itu harganya, baik untuk keluarga, baik untuk sesama, dan juga untuk Tuhan. Dan yang terakhir adalah pengorbanan yang Yesus lakukan adalah pengorbanan total atau pengorbanan secara utuh. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Dalam Filipi 2 ayat 8 dituliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak hanya menyerahkan sebagian kecil dari hidupnya, tetapi dia meninggalkan kemuliaannya di surga, rela menjadi manusia dan mengalami penderitaan dan kematian yang kejam, di mana memenuhi tuntutan upah dosa, yaitu maut, dan Yesus taat sampai mati. Pengorbanan yang kita berikan pada Tuhan, keluarga, dan sesama itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Akan lebih baik bahwa kita melakukannya itu secara 100% atau tidak sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengembangkan kasih Kristus di dalam keluarga yang terutama. Lalu mari kita juga mengembangkan kasih Kristus kepada jemaat dan masyarakat, agar kita bisa memberi diri kita untuk kebahagiaan keluarga dan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.